Ulang ya. Oke. Halo, selamat pagi waktu Bali. Gue Teddy dan kali ini gue mau bikin konten lagi tentang maraknya artis-artis yang bikin kripto. Sejujurnya teman-teman, gue pengen cepet aja ya bikin videonya, gue nggak bisa lama-lama. Ini ada salah satu token baru, ini diciptakan sama bukan ciptakan ya, founder ya atau foundernya ya, kita lihat ini namanya Leslar Metaverse. Ini ada foundernya, ada Rizky Bilar, dia social media presence, Instagramnya ada 12 4 millions. Ada Leslie, oh Leslie, Leslie mah yang jedar-jedar itu yang di Mobile Legend. Ada, oke. Jadi artis ini menciptakan apa nih, dibilang koin, dibilang dia mau bikin koin untuk metaverse. Kita lihat tokenomiknya, token value-nya apa nih, dibilang transparency, long time vision, community. Oke. Tokenomiknya bisa 80 bakal injek ke, coba kita lihat grafiknya. Oke, ada di PancakeSwap, exchange developer marketing. Saya PancakeSwap. Ini saya berarti dijual exchanger. Oke, berarti segini bakalan di ini yang hijau sampai yang biru tua ini akan dijual. Ini berarti kira-kira udah hampir 60% ya dari, kalau kita bagi nih sini kan, ini kan 50 ya, mungkin sekitar 60 sampai 70% itu akan dijual. Sisanya bakal hanya sebagian kecil yang di develop. Ya, oke. Lalu coba kita lihat ini review cepat. Oke. Ada Rudy Salim. Oke, ada Rudy Salim tuh kalau nggak salah yang jualan mobil itu ya. Ada Antonius, ada Hansen, ada. Oke. Ya. Dia mau ngapain, kita lihat roadmapnya. Fase 1. Tapi nggak disebutin Q berapanya. Oke. NFT. Jadi apa nih, NFT atau koin ini yang bener nih? Ini mau bikin apa, NFT atau koin? Tapi di sini mau ke apa, Indodex ya? Toko crypto listing? Oke. Dia mau listing di toko crypto, dia mau listing di Indodex. Dia bilang, let's see apa lagi yang ada di sini, feature-nya. Ya, gue nggak bisa berkomentar banyak, gue mau review aja sedikit ya. Sebenarnya teman-teman, yang pertama yang harus dilihat dalam memilih sebuah koin adalah, atau token, kita harus pastiin bahwa orang itu memang orang yang punya capability di bidangnya, orang yang punya pengalaman lama di bidang kripto. Itu satu dulu, itu paling penting. Jangan pernah membeli karena si A adalah orang yang besar, si B adalah orang yang besar, nggak bisa. Kalau kita mau pegang nih dalam jangka panjang ya, bukan yang cuma sebulan 2 bulan situ rakpul gitu. Kita pengen yang jangka panjang ya, kita harus pilih yang tentunya orangnya punya pengalaman di bidangnya dan tim-tim yang memang punya capability di bidangnya gitu. Kalau ini foundernya kan dari selebgram ya, jadi kalian bisa tentukan sendiri. Cuma kalau memang kalian mau mendukung token karya anak bangsa, ya kalian bisa sih. Dan kalau misalnya mau mencari keuntungan singkat gitu ya, kan kalian bisa coba ikut whitelistnya. Mungkin ya kan, biasanya whitelist sudah pasti dong kalau pump gitu ya, atau IDO, jadi pembelian koin secara duluan nih sebelum orang lain bisa beli. Kita sudah punya alokasinya, itu namanya IDO, launchpad, ILO, apapun itulah. Itu kita punya alokasi duluan, kita dikasih duluan deh dengan mengkomitkan berapa USDT gitu misalnya. Itu nanti biasanya bakal terbang, dan itu cocok misalnya untuk kalian yang memang mau seperti itu. Setelah itu kalian jual itu ya, bisa. Tapi kalau gue secara pribadi, gue nggak mau sih kalau kayak gitu, karena token itu dan koin itu ya harus punya value. Kita nggak, value-nya itu nggak dilihat dari nilai uang, nggak,
tapi apa yang bisa dia kerjakan, project apa yang bisa dia kerjakan, dan project itu bisa ditarik ke dunia nyata gitu misalnya ya. Nah itu hal yang paling penting. Cuma yang gue bingung adalah di sini koin, dan di sini partnernya Binance Smart Chain, dan harusnya token mungkin ya, tapi gue juga belum tahu sih, entahlah, nanti kita lihat akan jadi apakah ini. Oke, itu dari apa, sisi manajemen dulu tadi ya, ada founder, ada apa segala macam, itu yang harus diperhatikan. Habis itu kira-kira ada tokenomicsnya itu kalau bisa di yang bagusnya sih ya mungkin sekitar 60% 40% gitu. Jadi kayak nggak, community nggak boleh pegang terlalu banyak. Si ini nih apa, developer juga nggak boleh pegang terlalu banyak. Kalau developernya pegang terlalu banyak bisa rug pull. Kalau misalnya yang pegang si community terlalu banyak bisa down gitu. Ya kecuali mungkin ada skema yang namanya staking gitu ya, atau misalnya vestingnya kayak 3 tahun 4 tahun. Nah itu better tuh kalau misalnya mau lebih banyak di community. Tapi vesting atau lock periodnya gitu harus lebih lama supaya tokennya ya bisa growth gitu, nggak listing langsung dump gitu, atau kayak listing 2 bulan 3 bulan langsung banting, sian, terutama ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa. Itu sih. Tapi ya kalau memang ini bagus sih sebenarnya, ada berarti banyak kreativitas yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia ya. Ini mau bikin metaverse, nah, kita belum tahu nih seperti apa konsep dari metaverse-nya, karena di sini nggak ada sih gambarannya, dan mau apa bisnis yang mau dijalankan di balik ini gitu. Oke, kira-kira itu aja. Yang udah tonton video ini, thank you banget. Ini review singkat tanpa mengurangi respect gue terhadap salah satu pihak, hanya saja ini sebagai konten edukasi sih gitu. Dan ini bagus dalam artian ya kalau lo mau coba riset lebih jauh, lebih bagus. Bye bye.